Aku nanti tugasku cuma cari nafkah. Kamu yang ngurus rumah sama ngurus anak. Bah, itu mah lari yang kenceng jauh ya. Hai Sobat Ubi Radio, welcome back with me Sonia Liza. Dan spesial di episode Brawijaya Radio kali ini yang masih vibes Ramadan banget. Meskipun kita udah ada di penghujung Maret ya, yang artinya tinggal 10 hari lagi nih ya kita ketemu sama bulan Ramadan. Karena nanti tanggal 10 udah lebaran nih Sobat Ubi Radio. Nah, buat mengisi sisa Ramadan kita, kamu bisa nih untuk mulai baca buku Islami supaya iman dan ketakwaan kamu semakin meningkat. So kali ini Sonia bakalan ngasih kamu 3 rekomendasi buku Islami yang wajib banget buat kamu baca, buat nemenin ngabuburit ataupun juga pas kamu lagi ada waktu luang, biar kamu gak cuma tiduran goleran aja kayak Sonia pas lagi puasa. Yang pertama ya Sobat Radio, ini ada buku Nalar Kritis Muslimah karya Dr. Nur Rofiah. Sonia sering banget upload ini di media sosial pribadi dan juga banyak yang nanyain tuh buku apa. So kali ini mau aku bahas agak detail kenapa aku suka banget sama buku ini. Tapi mungkin sebelum itu, kalian pernah nggak sih kayak mungkin pas lagi scroll sosial media terus ketemu sama suatu postingan nih yang katanya hadis ya kan, katanya hadis, tapi kebanyakan tuh menyudutkan perempuan. Kayak misalnya perempuan nggak boleh keluar rumah, ya, nggak boleh kerja, nggak boleh berkarir, kodratnya tuh di rumah aja, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, kodrat katanya. Nah itu kan sebenarnya narasi semacam itu kan malah bikin Islam itu seolah-olah agama yang patriarkis. Jauh sebelum Islam datang, kalau kita nyebutnya dulu tuh zaman apa? Zaman jahiliyah, zaman kegelapan, di mana perempuan tuh masih dianggap sebagai objek. Ya udah kayak jual beli, terus juga jadi budak, dibunuh, itu udah jadi hal biasa karena mereka cuma dianggap sebagai objek dalam sistem kehidupan, beda sama laki-laki. Nah, sejak kehadiran Islam dengan Al-Quran, derajat dari perempuan ini dinaikkan. Itu ada di surat An-Nisa. Nah, kalau kamu baca Quran gitu ya, mungkin bisa dikulik-kulik terjemahannya, nggak cuma baca Arabnya doang nih Sobat Ubi Radio. Iya, nyindir diri sendiri. Dalam buku ini dijelasin, ditegaskan kembali, diluruskan kalau perempuan tuh bukan hanya sekadar objek, tapi dia juga subjek kehidupan. Dia juga manusia sama kayak laki-laki yang punya kedudukan setara. Laki-laki sama perempuan tuh setara. Bukan relasi yang vertikal kayak antara manusia sama Allah. Jadi relasinya tuh horizontal, nggak ada yang namanya perintah memerintah. Jadi relasinya itu setara. Karena relasinya itu setara, kita sama-sama hamba. Jadi kita di dunia ini, ya kita punya tugas yang sama. Kita tuh sama-sama ditugaskan untuk menyebarkan kebermanfaatan seluas-luasnya. Mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, tugasnya tuh sama. Dan kedudukan kamu tuh sama di hadapan Allah gitu loh Sobat Ubi Radio. Jadi stop deh untuk kayak nganggep perempuan itu makhluk tidak berdaya, atau perempuan itu kedudukannya di bawah laki-laki. Nih buat yang masih sering kayak mikir di organisasi itu ketuanya harus laki-laki. Wah, terkait dengan hadis yang banyak yang bilang kalau kodrat perempuan itu adalah ngurus rumah, ngurus anak, pokoknya yang domestik dan ranahnya. Di sini ditegaskan kalau kodratnya perempuan itu adalah mulai dari menstruasi atau haid, terus hamil, nifas, menyusui, melahirkan. Itu kodratnya perempuan. Jadi ngurus anak itu bukan kodrat, say. So kamu wajib banget ya baca buku ini Sobat Ubi Radio. Apalagi kamu nih ya, yang mungkin pasangan kamu sekarang yang masih pacaran gitu, kayak dia pemikirannya patriarkis banget. Aku nanti tugasku cuma cari nafkah, kamu yang ngurus rumah sama ngurus anak. Bah, itu mah lari yang kenceng jauh ya. Jangan sampai kamu meneruskan kehidupan sama cowok yang pemikirannya, aduh ya Allah, jahiliyah banget itu pemikirannya. So wajib banget buat kamu, baik cewek maupun cowok, buat baca buku ini. Aku bener-bener rekomendasiin, bagus banget. And next, kita punya Menjadi Hamba, Menjadi Manusia karya Pak Farudin Faiz. Wah, ini aku suka banget sama beliau. Mungkin sering juga kamu nonton kayak cuplikan-cuplikan podcastnya dari beliau di TikTok. Ini sering banget kayaknya muncul di FYP aku, tapi tergantung juga sama orangnya. Tapi kayaknya harusnya muncul sih. Banyak orang yang nggak tahu kalau itu Pak Farudin Faiz, dan ini bukunya super
duper recommended. Kenapa? Karena di sini tuh aku dulu orang yang overthinking mampus, beneran kayak yang overthinking semuanya itu kayak duniawi banget gitu loh. Terus sekarang semenjak baca buku ini jadi lebih tenang, terus juga jadi lebih tahu arah hidup. Nah, buat kamu yang kadang bingung sama jati diri sebagai manusia tuh, kita ngapain sih diciptain? Kita tuh buat apa ada di dunia ini? Coba deh baca buku ini. Emang ini bukunya lebih ke ranah filsafat ya. Cuma ini tuh dikemas dengan sangat-sangat enak gaya bahasanya. Dan juga nggak akan bikin kamu jadi ateis. Karena ini ditulis berdasarkan sudut pandang Islam juga, jadi ada ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi tenang, tidak akan membuat Anda keluar dari jalur. Itu membahas tentang di zaman sekarang ini, kita kan di gaya hidup yang sudah sangat modern. Ya, modern. Semuanya serba gampang, serba mudah, serba nikmat. Dan ini menimbulkan adanya dehumanisasi nih, kalau katanya Pak Fahrudin Faiz. Dimana banyak manusia itu sekarang kehilangan kemanusiaannya, kehilangan fitrahnya, terutama dalam dimensi spiritual. Karena pemikirannya udah duniawi-duniawi banget nih. Urusan akhirat mah bodo amat, nanti dulu belakangan. Nah, itu. Tapi di sisi lain, kalau semisal kita cuma fokus ke spiritual, kita cuma fokus ngejar surga doang, kita cuma fokus beribadah, itu juga nggak boleh. Jadi harus imbang antara duniawi sama ya kehidupan nantinya, itu juga harus seimbang Sobat Ubi Radio. Makanya kenapa di buku ini jadi kayak semacam panduan gitu ya buat kamu berusaha menyeimbangkan antara akhirat dan juga duniawi. So wajib banget buat kamu baca. Di sini ada kayak dimensi doa, terus waktu, manusia itu sendiri fitrahnya seperti apa. Jadi benar-benar basic dari human itu sendiri itu seperti apa dan kenapa kita diciptain, itu ada di sini. Sumpah keren banget, aku kayaknya udah baca ini berulang kali dan suka banget. Anyway, ini ada stiker, ini punyanya mbakku soalnya, tapi aku bawa ke Malang karena aku suka banget. Kayak kadang tuh aku baca ulang-ulang gitu yang bab yang aku suka, dan di sini ada bab itu yang aku suka tentang humor. Manusia itu harus punya humor. Kalau nggak punya humor, hidupnya tuh kaku. Dan ini bukunya juga nggak tebel-tebel banget, terus kecil juga, terus fontnya juga gede-gede. Jadi kayaknya cepet sih kalau kamu baca ini Sobat Ubi Radio. Tapi santai aja, kayak ya udah diresapi setiap halaman per halamannya, karena ini benar-benar insightful, super insightful. Sekali lagi pastiin kamu baca, terutama buat kamu yang kadang bingung sama tujuan hidup kamu tuh sebenarnya apa sih. Selanjutnya, yang terakhir sekaligus yang paling tebel, ini ada Al-Hikam. Ini sebenarnya katanya tuh Al-Hikam itu kitab yang agak rumit, yang apa ya, levelnya tuh level mastah ya, karena dia itu sulit buat dicerna. Tapi di buku ini Dr. Said Ramadan ini dia kayak lebih diperjelas dan juga lebih enak gitu penjelasannya Sobat Ubi Radio. Jadi buat kamu yang mungkin awam-awam kayak aku, ini bisa ikut memahami Al-Hikam secara lebih mudah. Ya meskipun waktu baca ini tetap butuh waktu yang sangat lama, karena harus 2-3 kali baca baru bener-bener paham. Bukan baru bener-bener, baru lumayan agak paham, karena emang susah sih. Maksudnya dari segi bahasa mungkin karena terjemahan gitu ya, tapi memang susah dipahami. Kayak misalnya nih tentang asbab dan sebagainya, udah aku susah kalau mau jelasin. Tapi ada satu hal di sini di Mutiara Hikmah. Jadi isinya tuh kayak tentang mutiara-mutiara gitu Sobat Ubi Radio, tentang suatu hal yang mungkin kita itu bukan yang muluk-muluk sih, tapi itu benar-benar dasar dari kita menjalani kehidupan sebagai umat Islam. Kayak misalnya yang paling dasar itu, kadang banyak orang masih ngira kita tuh bakal masuk surga loh kalau kita rajin beribadah, kalau kita menjadi orang baik, kalau amal perbuatan kita itu banyak yang baik, kita pasti bakal masuk surga. Padahal ya nggak bisa dijadiin patokan juga, karena sebenarnya masuk surganya kita atau enggak itu tergantung sama rahmat dan juga ridhonya, bukan karena amal ibadah kita.
Tapi di sini tentunya dijelaskan dengan lebih detail lagi sesuai dengan ayat Al-Quran dan juga hadis. Di sini ada 27 mutiara hikmah kalau nggak salah. Jadi kayaknya mungkin di tahun depan kamu bisa coba baca, karena nanti kan tiap harinya bisa nih baca satu mutiara hikmah kayak gitu. So segitu aja ya Sobat Upi Radio, 3 rekomendasi buku Islami buat ngisi ngabuburit atau bulan Ramadan kamu biar makin insightful dan juga bisa menambah keimanan serta ketakwaan kamu di bulan puasa ini. Dan juga jangan cuma di bulan puasa, tapi juga setelah lebaran juga harus makin meningkat keimanannya ya Sobat Upi Radio. So segitu aja buat kamu yang penasaran sama rekomendasi-rekomendasi buku selanjutnya atau mau request kontennya lainnya, boleh banget ya langsung komen-komen di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube Brawijaya Radio, like video ini, like video lainnya, tonton video lainnya, biar kamu makin tahu nih sama Universitas Brawijaya. Aku Sonny Liza, pamit and see you, bye-bye.